Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Banyak misinformasi bahwa pengurus IKAS adalah sebuah bangunan yang harus sudah dielus. Tak ada kata lain kecuali kami adalah siap sama-sama kerjasama dan menuju tujuan yang sama. Kalau ada yang menceng saja, ini tanda-tandanya amirnya tidak baik. Maka saya harap tolong munculkan rasa ta'aruf. Setelah ta'aruf saling mengenal, jangan sampai satu pengurus alumni dengan yang lainnya saya tete orang mana kamu tak bisa sampai detil perkara-perkara muayyan di dalam diri pengurus alumni ini. Karakternya pimpinan mengetahui, bahasa kasarnya sing apal tina perkara min huluin ila cokorin, sing apal apa identiknya, apa cocoknya, apa hebatnya. Maka di lama saya sebut dengan right man on right list job description, menempatkan seseorang tepat pada tempatnya supaya wat musyafi mahalihi. Kenapa harus itu? Karena sekali saja wat musyafi goiri mahalihi, maka fanta desa. Kami harap seluruh pengurus ini satu kata, tidak ada dusta di antara kita, lalu tidak ada yang standar ganda. Catat, maksud standar ganda adalah kami adalah di sini pimpinan di pesantren. Maka jangan sampai berbicara ke pimpinan A lalu berbicara ke anggota, ke dewan atau ke keluarga yang lain B. Ini bintik-bintik daripada kegagalan organisasi itu sendiri. Saya minta keikhlasan hati, siap untuk menerima satu kata dari pimpinan, satu kata dari ketum. Lalu kata ketum A harus semua wayahna ini. Demi apa? Di samping lillahi kalimatillah dari itu dan mungkin hayat terdengar lebih jauh oleh para alumni dan masyarakat umum, lebih indah dan lebih enak dirasa oleh orang banyak dan manfaat itu artinya. Lalu saya memang harus rada banyak sedikit. Kenapa pengurus IKAS Sabda ini harus satu kata, satu pikiran, satu landasan? Karena yang diurus oleh kita di bawah ini, anggota-anggota ini masih banyak berseliweran. Kadang-kadang dia menyatakan bahwa saya ngaji lain karena guru, dah kuring pintar mah, memang kuring pintar. Mun bener kuring pintar karena guru, sekelas kuring guru pintar kabeh kan siga bener. Siga bener. Kuring pintar karena kuring. Mun bener kuring pintar ku guru, maka semua orang yang ada di kelas kita kudu pintar kabeh. Ternyata kita pintar kabeh, ini yakin bahwa pintar teh kuring hade. Nah, ini yang muncul. Ngerasa kuring hebat, di bawah masih banyak dan demikian. Maka dari itu, dari pihak IKAS Sabda pengurus ini berani untuk bagaimana mendekati mereka pemahaman-pemahaman yang memenceng dan merugikan, dan itu adalah karakter yang tidak Allah persembahkan kepada manusia. Itu karakter yang biasa Allah persembahkan kepada saya. Dua akhirnya, karena demikian masuk kepada konsep syaitan. Yuridu syaitan ayyuki bainakumul atau wal baghdha. Sehingga sekali alumni menceng itu sangat berpengaruh untuk mencengnya kesatuan di Bantar Gedang ini. Ada kata satu alumni semua bermain dalam oktav yang sama, karena kita bagikan orkestra masing-masing punya keahlian yang berbeda, tapi untuk menggolkan pendengar itu indah. Semua mau tidak mau, walau alat musiknya berbeda, pemainnya berbeda, harus bermain pada oktav yang sama. Insya Allah akan indah jadinya nanti. Lalu berikutnya adalah saya menyoroti tentang keorganisasian di sini. Banyak yang nyapirakeun nanaonan lah ceuri IKAS Sabda. Kabantar Gedang hidup pangaina. Apakah perlu mendengar dengan sebuah kata alhamdulillah nidhamin saya glibuhul batilu bin nidham. Hak tanpa ada aturan akan terkalahkan dengan kebatilan yang begitu hebat, dan kita saksikan, rasakan, dengarkan hari ini betapa dahsyatnya, gencarnya yang orang-orang di Indonesia, khusus di dunia, sidana seperti erek ngabedekeun suatu negara. Ternyata nuka orang nyaci maki, justru beliau sendiri yang merusak Indonesia itu sendiri. Karena sama beas mahal, minyak
mahal masih le. Iya, tapi nu cerdas kamar ieu. Sasin nyumputkeun minyak teh. Saya yakin nyumputkeun minyak eta nu ngajual di pasar bebas. Eta orang yang di pasar murah. Di mana mana mangkulkeun diumumkeun di mana mangina aya deui make anu nyumputkeun. Itu terjadi akibat ketidaksinkronan satu sama lain dan tidak objektif, artinya keboga pemikiranmu hidup demi kepentingan orang banyak. Saya tidak mau terulang di Kasabda yang berpikir demikian. Yang kedua tentang pendidikan dan dakwah. Ini dakwah orang-orang yang mengajak kepada batilan itu sebetulnya hari ini sudah lebih gencar dan kencang dan berani dibanding orang yang berdakwah ingin menampilkan kebenaran. Maka kalau demikian Ika Sabda menjadi pelopor bahwa Ika Sabda adalah lembaga, maka satukanlah bahkan bibit bubuh dan dikasih siraman yang punya bintik-bintik orang yang bisa dakwah. Satukan itu termasuk kekayaan aset Ika Sabda itu sendiri, sehingga kalau ada kekurangan dalam dirinya, yuk Pak Tamahan ayat kelebihan yuk diangkat dan sebagainya, sehingga yang akan menyuarakan Ika Sabda bukan lewat organisasi saja, tapi lewat dakwah dan ceramah-ceramah mereka yang alhamdulillah hari ini sudah banyak kita kembali yang sanggup untuk menyuarakan kebenaran. Lalu di bidang usaha dan ekonomi ada istilah maqamatin illa bil mal. Nantungna agama adalah dengan harta. Maksud harta adalah kekayaan. Dan kekayaan yang kita miliki sebetulnya bukan duit saja. Ada orang yang punya kekayaan tapi dia berbentuk uang, tapi berbentuk kita punya anak yang soleh. Dan catat bahwa anak yang soleh adalah kekayaan yang utama. Masalahnya sanajan duit loba awak sehat, budak teu cager mah jadi gering jeung duit mah. Maka target bagi para alumni ke depan bagaimana cara mendidik. Contohnya sudah berhadapan dengan para majlis taklim di sana, akan berhadapan dengan ibu-ibu. Catat, berhadapan dengan ibu-ibu, mereka adalah calon dekan, calon dosen, calon ustadz di hadapan anaknya. Maka cantik-cantiklah kita mendesain. Dan yang kedua, ibu-ibu adalah al-madrasatul ula li auladihinna. Bahkan andai kata hiji pesantren narima hiji santri umur 13 tahun. Oh. Ternyata cek bapana karek sataun geus balik geuning can ajeuna budak teh kieu. Butut atuh pesantren teh. Teu cakeun padahal teu mikir. Pesantren mah karek sataun. Aya jeung si lain sabaraha tahun? 13 tahun. Kegagalan di 15 tahun maka akan menimbulkan kegagalan di SMP-nya, di aliyahnya, di perguruan tingginya yang ke depan akan gagal gara-gara seorang ibu tidak mampu membinis mendidik sang anaknya itu sendiri. Lalu di bidang humas, contohnya humas lembaga di sini tertera Bapak Kiai Haji Zainul Rofiq untuk menjembatani bahwa keberadaan Beterdang tidak tersiar lewat alumni saja. Artinya bukan pada alumni untuk mengamalkan ilmunya, tapi bukan berarti bahwa harus promosi, tapi ayah bahasa idharu al-ma'ahid, menabihi dengan cara menampilkan alumni dan tidak melupakan alma mater. Di istinya saja para alumni ayah dinalian cekepet. Alumni tersebut adalah harus berani mengatakan teriak, aku adalah alumni Beterdang. Baik yang langsung belajar di sini maupun yang tidak langsung, yang disebut dengan alumni direct dan alumni indirect, alumni istimewa maupun alumni yang luar biasa. Ini semua menyuarakan kata Beterdang. Tentunya kalau sudah ada kata tersebut, kami dari pihak Beterdang ini, kami pun berusaha untuk bagaimana supaya kami ini diserukan, disuarakan oleh para alumni di depan menjadi pesantren yang menjadi harapan. Kalau alumni merasa hebat dulu karena pesantren di Beterdang, apa tidak mau anak cucu kita atau saudara kita untuk menikmati apa yang kita rasakan? Bukankah Nabi Susu menyampaikan ahibbadin nazima tuhibbul nafsi. Lalu tentang advokasi. Ini para alumni, kita tidak bukan malaikat, tapi bukan setan. Pasti akan bertemu dengan masalah. Tugas advokasi adalah bagaimana menengahi suatu permasalahan sehingga kita yang tugasnya muslihun, muwahhidun, mu'allimun, mujahidun, yang akhirnya kita menjadi objek orang lain. Maka tampillah alumni yang berposisi di bidang advokasi untuk menyelesaikan masalah. Syukur-syukur tidak masuk kepada ranah hukum, tapi kita dengan ranah islah, karena ada yang disebut dengan advokasi islah, ada yang disebut dengan laku islam, lembaga advokasi hukum. Lalu humas yang lainnya pun sama, kita sebagai corong dari Beterdang
kita sebagai corong dari Darul Akbar, kita sebagai corong dari SMK, kita corong juga dari Pondok Gede, maka apapun yang keluar dari mulut Anda adalah itulah yang mengalir, yang indah-indahnya saja. Ada bahasa khutbah sopada makatar, baterdang di dalam bukan malaikat, pasti punya salah. Tapi andai kata yang diterbitkannya yang salah, pasti yang tersuar keluar adalah pasti yang salah. Lalu tentang peranan wanita, ini juga sangat penting karena tidak ada satupun yang manusia, tidak ada satupun manusia yang keluar dari belahan batu, tapi pasti keluar dari belahan sesuatu. Maka betapa pentingnya seorang peran wanita. Bahkan sok sanajan ayat hadis ta'atun nisa nadamah ayat. Tapi awas, an nisa al mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Andai kata perempuan rubuh, rontok, hancurlah rumah tangga kita ini dan negara kita. Naudzubillah min dzalik. Beberapa poin lagi. Satu yang ditambahkan dari tadi ya, berarti ada 8 tentang Badar Bidang ini. Dalam waktu yang dekat mohon doa dari para alumni ini menyelenggarakan hisaban yang 3. Hisaban ketiga. Hanya walaupun dari pihak alumni ada yang berbenturan dengan sekolah, kami masih punya usaha lain untuk kita bikin undangan kepada pesantren-pesantren yang lain menyelenggarakan pelaksanaan tersebut. Adapun untuk para alumni yang punya sekolah yang kebetulan pada jadwal hisaban yang nanti yang baku ini tidak bisa hadir, kami juga tahu jadwalnya. Insya Allah nanti akan ada jadwal hisaban semester. Berarti siswa di semester kami di sini menyelenggarakan hisaban insya Allah. Dan berikutnya bulan ini kami ini harus dibicarakan sekarang ini sangat menunggu kesulitan di Kasabda, karena di samping itu kami punya adik si bungsu, jangan sampai beliau berhenti di 5 tahun ke depan, tapi harus dilanjutkan. Kalau dilanjutkan mau tidak mau, dan beliau akhirnya mau saya mau dari mobil bisa bilang alhamdulillah. Ada berapa lagi? Ada lagi keluarga Badar Bidang yang memang kalau dipaksakan sini ngajar tidak bisa, itu bisa sama sekali tidak. Boga kan ajar lagi, ayo pinter tapi tidak bisa nyampe. Itu ayah kalau tapi harus manfaat untuk Badar Bidang. Mohon doa dari para alumni khusus dari alumni yang di daerah Tasik, kota Tasik Kabupaten. Ini putra pekerja almarhum almarhumah Kiai Ahmad Bahrul Ya Haji Ahmad Ilmah. Mohon kalau dengan kerendahan hati, mudah-mudahan manfaat dalam sisi yang lain. Nanti beliau berdakwah lewat parlemennya. Lalu tentang ada yang diharapkan, masih ada santri yang alumni yang melihat betul dalam ABCD. Waspada orang memboga satu ilmu yakin, kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Yang alumni beda, tong bikin kawas orang-orang umum. Alumni harus berbicara sesuatu hal dengan yang hakul yakin. Beda hakul yakin dengan ainul yakin atau ilmu yakin. Perbedaannya adalah andai kata seseorang melihat asap di Gunung Galunggung, pasti di sana itu ada asap, ada api. Sebab tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Walaupun betul secara keilmuan, saya termasuk orang yang hebat mencari iditkan itu. Terus ini kan itu ditolong trik bener ayah sudah mabuludan. Eta baru ayah yakin, kalimat ilmu yakin. Jangan percaya emang, sama. Ternyata suruh itulah hakul yakin. Maka untuk mengejar hakul yakinan para alumni untuk Badar Bidang ini, minta kepada ketua umum untuk buat suatu kebijakan bahwa setiap malam ada piket dari alumni. Pasti berat menunggal begini. Tapi kan mungkin orang putaran modal 20 tahun sekali maka di CNA cukup hanya 2 atau 3 orang. Di mana ada harma piraku ngariukeun urang Badar Bidang. Insya Allah dia menyiapkan timal sapu tingin di Badar Bidang. Untuk apa? Melihat Badar Bidang secara langsung yang dikatakan ABCD iya atau tidak. Ini demikian karena berita yang beredar di daerah di kampung hanya ayat disebut dengan bad news travel fast. Jadi sebuah berita buruk yang tersiar padahal baru dari simaan. Buktikan kami sekeluarga akan menjunjung tinggi nama baik keluarga.
Dan kami pun ingin bersaudara di dunia wal akhirah. Seandainya ada kesalahan, catat, kami bukan malaikat. Andai kata salah dari pihak keluarga kami, sampaikanlah langsung kepada pimpinan. Saya langsung akan memberikan langkah-langkah mudah-mudahan terbaik demi kepentingan bersama. Maka tong riut, tong pusing, dan tong bingung ding mikiran Banter Gedang. Justru Banter Gedang rada riut beresan mikiran alumni gitu. Pada kira saya itulah mungkin. Dan yang terakhir ini ya, tetap kemanfaatan ilmu yang tertinggi. Maka ayo angkat tangan, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal maqama maqaman tatma'innu qulubuna wa tahrisuna min jami'il afati wal a'da'i wad dhalimin. Allahumma ij'al hadzal mahadan mubarakan mu'ayyadan mansura hadiyan mahdiyana fi 'alil umami ajma'in. Yang paling terakhir bahwa acara ini dalam surat undangan dibentuk suatu kata-kata yang indah. Bertempat acara ini adalah di aula utama. Nama utama Pak Halus Nayu. Seandainya kita boga lebih halus, maka insya Allah lebih hebat lagi. Di aula utama Darul Anba Pondok Pesantren Bantar Gedang. Insya Allah tidak akan ada yang berpikir menceng pada hal itu. Jadi beri alumni itu menceng-menceng datang ada irit gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija min arbabil hijab wa alihi wa sahbihi wa qad alat awsafuhu binal wara wa kamulat tamaman. Para hadirin anu sami hadir, mau disebati di dina ya teh nu hadir we sadayana aya teh kasebat sok dilihat teh. Anu paling penting urang disyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina saat nu berbahagia ieu. Urang sadaya dipasihan ku Allah ngariung dina ieu tempat. Mugi Allah ngarungsurkeun rahmah sareng maghfirah ka urang sadaya anu salajengna urang anu masarosa di parantos khususan tabu bersama masyarakat. Mugia karomah mahuna anjeunna lungsur ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin anu sami hadir, istri maupun pamengket alumni-alumni. Naon nu kudu diomongkeun ku abdi teh geus biat omongan itu. Upami istilah lauk urame dagingna atos kudu bungsu, buntutna atos, segalana atos, tinggal cucukna sigana teh nya euy. Dan biasana lamun cucukna mah sok rada peurih mun geus. Anu paling penting ngiring doa ka pangarsa panitia, wabil khusus ka pangarsa Aceh Salabi. Anjeunna tadi dina mukadimah indah, nu paling indah. Diemutan ku abdi jeung Aceh ka. Eta mukadimah anu paling indah kasep. Pami istilah kita Johar Maknun bahasana barokah istighfar. Cik ek naros ka para alumni AWW naon harti barokah istighfar. Ulan kumaha naon hartos barokah istighfar. Itari kama apa idyanul mutakalim bima yuskiru bi maksudihi apa arti barokah istighfar. Hayo ulang hayo karena di macucuk sebenarnya dengan sedikit dan Aceh tadi ngamukadimahan secara barokah istighfar. Apa arti barokah istighfar?
Bulan. Yang itu tarifnya dong. Tarif barwatul istirahat ityanu mutakalim bima yusiru bima. Seperti contoh, apa arti tauhid? Ifradul ma'bud bil ibadah, itu tarif. Tapi apa arti kalimat tauhid? Ayo. Ya, di dia yang paling penting. Mana tarif, mana arti kalimat. Arti barwatul istirahat teh bebas tina intervensi kan nyebut pokoknya wajan Aceh Salabi ngomong waktu Mateo tadi kayak gitulah. Itu arti barwatul istirahat lah. Apal-apal barwatul istirahat begitu. Nah itu ngomong masuk sigat cager padahal kenapa kita jadi ya Allah teh dua anak di sadayana jadi badan itu masih kene di check up ke dokter Yandi 2 minggu sekali bapak para doa. Yang tensi naik masih kene di bawah 100, asam lambung masih kene 100 ke 18, koyong diturunkan karena 70. Ya masih 2 minggu sekali check up ke putrana dokter Selamat, dokter Yandi. Dua anak di sadayana abdi yang stabil deh. Dah koyong masih kene ngobrol mah teh. Ngan maklum situasi waktu yang paling muda di antara alumni gitu. Jadi di antara alumni mah Yuswa yang paling muda yang Aceh Salabi abdi usia sampai 57 sepuh kena jeung Haji Bukhari itu. Dan Haji Bukhari 60 tahun abdi sampai 57. Hiji tah terang kan aja baru atuh istirahat teh. Geus tah sakitu atuh apa-apa baru atuh istirahat. Balik ti dieu teh. Baru atuh istirahat di jalan tol bebas tina hambatan dong. Geser-geser teuing. Ngomong kumaha uing kan kitu dia. Eta baru atuh istirahat ngaran. Hiji nu paling kadua khususon kadang Haji Bukhari. Yuk urang ngaji sorot bahasa Islam. Anak tasrifa bil god atakir. Wapi sonaati tahwilu asli wahidin ila amsilatin muhtaribatin lima'anil maksudatin la tasuru ila biha. Lamun dikaji ku akal anu sampurna, otak anu konsekuen dong. Kayak bahasa kita indahnya. Sabab tadi bahasa ponadi sing mikir pangarsa ngaji aja sing mikir. Apa arti mikir? Ulang, hari mikir teh malah akal kanyut karena mikir. Pun terbaru nih, sekasar zaman 70, bentar jam bentar. Gitu, sekasar zaman 70, bentar ya. Dia jadi lamun bahasa kia, sekasar kembali di karena tahun 70 bageula. Pertama abdi cari di kursi di Bantar Gedang di masjid teh, sanes kawakiran alhamdulillah. Abdi piwara ngadares dari muruk di kapungkur nepi ka RG can pernah muruk abdi teh Pak. Anu sok sering ngadares piwara mama di tahun 37. Tah sok emot-emot iklan, sok lenyepan ku diri urang. Pikirkeun ku akal urang. Iklan asal logat masih nyaho itu mah jadi mursal. Hati majad mursal ngomong lain sabenerna itu arti majad mursal. Indah karena mendigitukeun mah sempat ngerti. Ieu mah iklam di mana alam majad mursal, naon hati majad mursal ngomong lain sabenerna itu majad mursal ngaranna. Dayak bahasa teh kan. Awas sadadanya dari mursal. Iklam sok lenyepan ku hati urang, pikirkeun ku akal urang. Pikirkeun. Sabab dina akal urang teh ya teh Pak, para alumni punya ruang nu paling indah. Hiji punya ruang qo'atun nadoroh. Ruang penelitian. Bang istilah mantek wa nadori mata jali ta'amuli. Wa aksuhu huwa daruriyun jali. Pikir. Nu paling penting jangan dihubung. Hiji sing ngaji diri, kadua ngaji rasa, katilu ngaji rumasa, terakhir ngaji tumaring mani.
sok tarimakeun beban anu berat ieu sama-sama dipikul ku sadayana insyaallah bakal ringan. Hiji qa'atun nador, kedua punya qa'atut tafakkur, punya ruang penelitian ini sok pengkajian. Nomor katilu punya qa'atul irfan, ruang kanyaho tapi syariatna kudu ngaji, kudu ta'alum. Nomor kaopat punya qa'atul ikhtiar, ruang pilih-pilih mana nu hade sareng teu hade. Nomor kaopat punya qa'atul latifah. Nomor kagenep punya qa'atul dikri, ruang memori. Melalui bahasa alumni abis sok nguping dina mubalik, akal itu adalah 4. Hiji akal tobi'i, akal goriji, akal juhad, mikir mubalik salah itu teh. Akal mah hanya 1, nafsu 1, akal 1, hati hanya 1. Geuning hati 1, aya bahasa cinta tetep bagi 2 nyanteu. Dan ini hiji ngan beda-beda cara pengembanganana. Mikir, abdi sok ngopingkeun para mubalik, sia mubalik aprak-aprakan ngomong. Hiji tah, punten-punten kana sok mubalik. Dan dihanapeun urang teh teu belet kabeh. Mikir, hiji tah. Hiji. Kadua nafsu, hiji nafsu amaro, aya nafsu lawama, aya nafsu mutmainah, kaopat nafsu amaro, kalima nafsu radiyah, kagenep nafsu mardiyah, katujuh nafsu kamila. Pikir nafsu menang hiji, nanu sifatna loba. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, an nafsu mausuf mutmainnah sifat, nafsu nu sifatna mutmainnah kitu ka ngomongna. Nafsu mengan 1, ngan sifatna nafsu ayat 7. Terus ngan penjabaran waktu nafsu ayat 11 kabehna. Warna nafsu ayat 11 kali 3 bahwa iman, bahwa Islam, bahwa ihsan dari 33 mata Isra Mi'raj Rasul 34 kali anu 1 kali diabihi teh ruh jeung jasadna, nu 33 mah ruh teh jeung jasadna. Mata lamun ngomong mubalik Rasul Isra Mi'raj ruh jeung jasadna heueuh diablihi. Ruhna teu jeung jasadna heueuh as-shalatu mi'rajul mukminin, cara praktekna anu tadi. Mata hati-hati bisa harus bisa diaceng ngomong gitu Pak. Hiji. Hiji beda cucuk mati data. Eta teh kakaradi lah. Sok lenepan ku anjeun. Nu paling pertama jang buku 8R catat ku hidup. Hiji sing cager, bager, pintar, jujur, singer, sadar, sabar. 8R catat ku hidup. Terus mah 2 kali aya otak bener. Hiji 8R sifatna tah. Catat ku hidup. Insyaallah jadi pemimpin anu baik. Loh, ade bongana tadi bahasa dari sungkul ge nurutan we. Kan kabita tadi meni doktor. MA we kada MA ya teh. MA na badan kursati terus saya teh. Ka pamanu nyunaan we lah. Iklan sok lenyepan ku diri anjing. Ana tasnipa pilugati saestuna molahkeun ilmu dipake ku diri. Eta atagiru sok ngajadikeun robah sikap. Tina teu geuceul jadi geuceul. Hartina cirina jalma anu robah sikap tina teu hade jadi hade, mun elmuna dipake ku dirina. Indah sorotnya itu. Sok pakai takorup ke Allah. Ngajang karya kulu. Pereng. Mudori ansim bi hurufina. Suli mashurin ma'an. Sok
mudore teh ulah musabah asalna mah. Mudore tina dorongan tadarruk ka Allah sadaya. Insyaallah lamun babarengan dipake tadarruk ka Allah, cara tadarrukna opat rupa. Hiji nun secara mutakalim loba sok sararea tadarruk ka Allah. Kadua alif mutakalim wahda. Lalaki ieu anak ka awewe. Hartina awewe lalaki jamaah sorangan yuk urang tadarruk ka Allah sabakal balik ka Allah sadaya. Ngantos Bapak? Hiji no paling terakhir malila teuing teu boga amplopna. Hiji ieu mah amplop geus karena Allah teh begitu. Nomor terakhir wabil istilah. Apa arti istilah? Keun mari bahas isukan dewe. Tahwilu asli wahid. Tunjukkeun karakter hate anu sahiji. Ila amsilatin muhtalifatin kana pekerjaan jasa beda-beda. Hate karakter kerjakeun. Sabab lamun hate ngareutkeun dikerjakeun jelema boho eta ngaranna. Ukur sekarang hati memeluk gunung apa daya kana doroesan. Eta teh kun aya dina hate kan pekerjaan teh tahwilu asli wahidin ila amsilatin muhtalifatin. Emon kamari tak harus pinima abdi di ICU 5 hari ngemutan timriti tina alhamdulillah 11 bed bisa nyunaan alhamdulillah ku kalimah mati. Aya satu bed nu paling indah ranahat qulubukum rinawi paminadi misanihi lam tahri. Eta teh bed kapakur mun istilah hadis tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Sok akal mikir ka makhlukna tapi hate sing ingat ka khaliqna. Nu paling indah yuk takorub ka Allah. Ausribat mana domiri sani pauribat bil halibil alhani. Isuk dewe aya alumni katanya sadia borna mah insyaallah satu bed eta sabuk 2 bor penulis sakitu banyak urang anu dua awe lah dari panjang-panjang geus kelapanjang geus ngohori teh sakakuna tadi wae urang ngirim ka awenya nu paling penting urang takorub sadayana niatan karna Allah sadaya di urang doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqi biha hawadisi wa tarfa'u biha darajati wa